sebagai Bonondo. Perkenalkan, nama saya Andini Hayarati, berperan sebagai Ratu. Perkenalkan, nama saya Yulia, berperan sebagai Chandra Kirana. Perkenalkan, nama saya Reza, berperan sebagai Raden Kertapati. Perkenalkan, nama saya Andita, saya berperan sebagai Dewi Galuh. Perkenalkan, nama saya Misha, berperan sebagai penyihir. Perkenalkan, nama saya Dinda, berperan sebagai Dara. Perkenalkan, nama saya Ian, saya berperan sebagai kakek sakti. Selamat menyaksikan. Di kerajaan Daha yang dipimpin oleh ratu bijaksana bernama Kartika, sang ratu memiliki dua orang putri berparas cantik, yaitu Dewi Chandra Kirana dan saudaranya bernama Dewi Galuh. Walaupun keduanya putri ratu, namun Chandra Kirana yang paling disayang oleh rakyatnya karena selain paras cantik, dia memiliki budi pekerti yang baik. Melihat itu, Dewi Galuh merasa iri. Putri-putriku, kemarilah. Iya putriku, ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok, Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan akan datang. Lalu, apa hubungannya dengan kami, Bunda? Ibu telah memutuskan bahwa ibu akan menjodohkan salah satu putri ibu dengan Raden Inu. Siapa di antara kami yang akan menikah dengan Raden Kertapati? Ibu telah memutuskan bahwa Chandra Kirana lah yang akan menikah dengan Raden Inu, dan keputusannya sudah bulat. Terima kasih, Bunda. Kirana senang sekali. Sama-sama putriku, mari kita persiapkan segala sesuatunya. Abdi dalam, tolong sampaikan kabar baik ini ke kerajaan Kahuripan. Baik, Yang Mulia. Karena rasa irinya, Dewi Galuh menjadi gelap mata. Ia memerintahkan dayangnya untuk mencarikan penyihir terhebat. Setelah mendapatkan, Dewi Galuh segera bergegas pergi. Aku harus meminta dayangku untuk melakukan sesuatu. Dayang, cepat cari tukang penyihir terhebat di desa ini. Kau harus mendapatkan tukang penyihir itu hari ini juga. Baik, Raden. Permisi, Raden Ayu. Kamu sudah mendapatkan tukang penyihir itu? Sudah, Raden Ayu. Cepat, berikan alamatnya. Silakan, Raden Ayu. Mana ya, Raden? Terima kasih, Raden Ayu. Dewi Galuh datang ke tempat penyihir dan meminta bantuannya untuk membuat Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Lalu penyihir tersebut mengiyakan dan Dewi Galuh membayar sesuai yang dijanjikan.
Penyihir sama dengan orang seperti itu. Penyihir mendatangi Kirana yang sedang menunggu Raden Inu dan memberitahu Kirana bahwa dia akan membuat Kirana menjadi sesuatu yang menjijikkan. Kirana kebingungan karena ini terjadi secara tiba-tiba. Bagaimana kamu jalan? Berdua menunggu di sini, Tentu saja berharap hujan tak berhenti. kalau kita akan jalan. Tetes demi tetes basahi jalan tua ini. Dengan diriku di sini, sederhana tapi berarti. Senyummu tetap melingkari, derutan tapi beri. Dia adalah senyumanmu dan hujan di hari. Aku tak tahu mana yang lebih indah. Jangan kira apa kamu senang. Kenapa kamu? Iya, aku di sini untuk kau menjadi apa kamu? Apa yang Tanpa sepengetahuan Kirana, kami terkoneksi bersama dengan hati yang sangat gembira. akhirnya kamu menderita seperti yang aku harapkan, Kirana. Terima kasih, kamu memang hebat seperti apa yang orang bilang. Aku cuma terima kasih tentang kemudian Kirana. Saat rencananya sudah berhasil, Galuh membuat berita palsu tentang kepergian Kirana, bahwa Kirana telah hilang di hutan. Mendengar kabar itu, Ratu sangat sedih. Lalu ia segera memerintahkan para abdi dalamnya untuk mencari keberadaan Kirana. Ibu-ibu, ada berita penting. Kenapa? Ada apa? Kirana hilang di hutan. Tidak mungkin Kirana hilang. Kamu jangan bicara sembarangan. Tapi kamu memang benar, Ibu. Abdi dalam. Cepat segera kerahkan semua abdi dalam untuk mencari Kirana. Kirana harus segera ditemukan. Segera laksanakan yang mulia. Seorang janda bernama Mpok Rondo yang sedang mencari ikan di sungai tiba-tiba mendapatkan keong emas. Lalu Mpok Rondo membawa keong emas itu pulang. Semoga tangkapan hari ini lebih mudah. Mana ikan-ikan pagi hari ini? Kenapa kelihatan sama sekali? Ada apa ini? Kenapa saya masih di sini? Setibanya di rumah, Mpok Rondo Setibanya di rumah, Mpok Rondo menyimpan keong emas itu di dalam kendi.
Setelah mendengar kabar bahwa Chandra Kirana hilang, Raden Inu berniat untuk segera mencari ke hutan. Di tengah kegelisahannya, tiba-tiba Dewi Galuh menghampiri Raden Inu. Kau pasti sudah mendengar tentang penyihir Kirana. Aku masih tidak percaya bahwa Kirana bisa hilang di hutan begitu saja. Tahu, Kirana sudah tiada. Lalu, tolong jangan menambah beban pikiranku. Untuk sekarang, aku masih tidak percaya bahwa Kirana sudah tiada. Dia pasti masih hidup. Lagian, mending jalan sama aku aja daripada nunggu Kirana. Maaf, Buang-buang Galuh. saja. Aku tidak bisa menyetujui ajakanmu. Aku harus segera menemukan Kirana. Aku harus Dikisahkan bahwa Ada Nino. saat berada di hutan, Raden Inu bertemu dengan seseorang yang mengetahuinya. Siapa kau? Bagaimana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya? Oh, baiklah, terima kasih. Di tengah perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang mengetahui bahwa orang tersebut adalah jelmaan penyihir. Oh, ini kayak ada sedikit makanan. Terima kasih. Siapa kau sebenarnya? Itu tidak penting. Bagaimana kamu tahu jelasku? Diam. Tidak mesti tapi kata kamu tidak paham kenapa. Jangan dasar penjahat. Lalu apa yang harus dilakukan, Teh? Kamu yang sangat mengharapkan menemukan semua salah paham. Baiklah, Teh. Saya akan berikan perjalanan ini. Hati-hatilah dalam perjalanan. Nah, terima kasih, Teh. Raden Inu menemukan sebuah pondok dan memutuskan untuk singgah dahulu dengan maksud mendapatkan seteguk air. Saat dibukakan pintu, tanpa disangka di dalam pondok tersebut ada Dewi Chandra Kirana dan Bonondo. Permisi. Raden Inu, Oh, pada kamu Kirana? mengapa bisa ada di sini? Siapa Kirana? Oh, Mbak, ini kenalkan, ini Raden Inu yang Kirana kan ceritakan waktu itu. Dan saya mau katakan
ceritanya panjang Kirana, sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang mari kita pulang, ibumu sudah menunggumu di rumah. Tapi bagaimana dengan Borondo? Tidak aman Kirana, pasti keluargamu sudah bisa dikembangkan. Begini saja, boy ikut kami dan hidup bersama kami di istana. Itu tidak boleh. Tidak mengapa, Bo. Terima kasih sebelumnya. Yang mengetahui di keraton, Dayang mengetahui kepulangan Chandra Kirana, lalu ia langsung segera memberitahukannya kepada Dewi Galuh. Raden Ayu, ada berita penting. Raden Ayu Chandra Kirana telah kembali. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Kirana mungkin kembali. Sebaiknya Raden Ayu segera pergi dari sini sebelum semuanya terbongkar dan Raden Ayu mendapatkan hukuman. Benar apa katamu? Aku harus pergi dari sini. Tolonglah hasilkan kepergianku. Paham? Dasar Raden Ayu korban kita. Baik Raden Ayu. Di sisi lain, Raden Inu dan Chandra Kirana merasa senang karena mereka dipertemukan kembali. Setelah semua usai, akhirnya mereka bisa mempersiapkan untuk hari pernikahan. Terima kasih telah kembali kepadaku. Seharusnya aku yang berterima kasih karena telah menyelamatkanmu. Mari kita persiapkan pernikahan kita lalu hidup bahagia bersama. Berkat cinta sejati, kutukan Dewi Chandra Kirana hilang untuk selamanya. Chandra Kirana, akhirnya kamu kembali. Ya sudah. Kamu kemana dong? Belu telah meninggalkan keraton Kirana. Sudahlah, biarkan saja dia. Biarkan dia merenungi kesalahannya. Tidak ibu, aku harus mencari Galuh. Kirana, Tunggu Kirana. wah, ceritanya seru ya, Ken? Aku jadi ingin merawat keong ini. Lain kali ceritakan lagi ya, Ken? Terima kasih telah menonton pertunjukan kami. Sebelumnya ada pantun nih. Kita akan sampai bersih.